Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Bedain TV. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang untuk menjawab pertanyaan tentang kapan sekolah berangkat gitu ya. Jadi kebetulan kemarin udah beredar buku pedoman pembelajaran pada saat pandemi ya. Buku pedoman itu diterbitkan oleh 4 kementerian dan berisi informasi-informasi penting tentang pembelajaran pada saat COVID Corona untuk periode Juli sampai Januari 2021. Untuk itu, bukunya tuh kayak gini ya. Bukunya tuh kayak gini. Untuk itu saya akan menyampaikan berbagai informasi yang menurut saya penting untuk orang tua siswa di rumah, karena selama ini ada banyak banget orang tua siswa yang bertanya-tanya kapan sebenarnya anaknya bisa sekolah. Nah, informasi-informasi penting itu adalah yang pertama, untuk daerah yang zonanya merah, orange, dan kuning itu tidak akan melaksanakan pembelajaran di sekolah dan digantikan dengan belajar di rumah untuk semua jenjang dari SD sampai SMA. Itu yang pertama. Yang kedua, zona hijau. Daerah dengan zona hijau diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan dengan masa transisi 2 bulan. Jadi yang akan sekolah nanti itu cuma yang zona hijau. Kalau daerah Anda masih ada penderita COVID, berarti Anda tidak akan melaksanakan pembelajaran ya. Jadi semoga itu bisa menjawab pertanyaan Anda kapan sekolah berangkat. Terus gimana belajarnya kalau zona hijau? Kalau zona hijau, belajarnya adalah yang pertama, siswa itu, orang tua siswa boleh menolak. Kalau merasa anaknya itu berbahaya untuk sekolah, orang tua boleh menolak. Kemudian memilih untuk belajar di rumah. Itu menurut buku yang tadi saya baca. Kemudian yang kedua, sekolah akan melaksanakan transisi 2 bulan ya. Sekolah melaporkan kesiapan mereka. Kalau satuan pendidikannya itu dinilai siap untuk melaksanakan pembelajaran dengan segala macam protokol kesehatan yang berlaku, maka sekolah akan dilaksanakan dengan masa transisi 2 bulan. Di masa 2 bulan itu, siswa akan dibiasakan untuk terbiasa dengan protokol kesehatan sebelum nantinya di bulan November akan dilaksanakan benar-benar pembelajaran. September kalau enggak November. Mungkin sekitar bulan itu akan benar-benar dilaksanakan pembelajaran di new normal ya. Pembelajaran era baru gitu loh istilahnya. Jadi masa transisi untuk zona hijau, masa transisi 2 bulan, kemudian 2 bulan berikutnya baru pembelajaran seperti biasa. Terus di masa transisi itu mungkin siswa hanya akan berangkat 1 kali seminggu, dan di situ akan dibiasakan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Setelah mereka siap selama 2 bulan dilatih itu, baru mereka akan benar-benar belajar seperti biasanya. Itu poin pentingnya. Kemudian di buku itu juga sudah mengatur berbagai macam protokol kesehatan. Kalau masuk sekolah gimana, harus gimana, kalau kantin buka gimana, kantinnya ditutup, nggak boleh buka, jadi mereka wajib membawa bekal. Kemudian ada penyemprotan disinfektan, kemudian ruang kelasnya juga diatur. Ruang kelasnya bisa dilihat di sini. Jadi menurut buku itu tuh seperti ini. Ya, itu khusus untuk zona hijau. Tapi untuk yang bukan zona hijau, maka tidak akan dilaksanakan pembelajaran dan diganti dengan BDR, belajar dari rumah ya. Terus untuk BDR itu gimana? Nah, untuk BDR, baik yang zona hijau tapi memilih BDR atau zona yang lain yang tidak boleh melaksanakan pembelajaran di sekolah, BDR akan dilaksanakan dengan sumber belajar melalui media-media yang sudah disediakan oleh Kemdikbud. Bisa berupa rumah belajar atau yang lain-lain. Atau kalau kalian butuh referensi tambahan, kalian bisa lihat di BDN TV, karena BDN TV akan menyelenggarakan pembelajaran juga sama seperti rumah belajar, untuk melengkapi aja ya. Jadi nanti saya insya Allah akan membuat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, materinya sesuai runtut kurikulum, dan lebih mudah mungkin ya. Mungkin lebih mudah ya. Makanya kalian subscribe Bedain TV. Nah, mungkin informasi itu aja yang bisa saya sampaikan, dan ini informasinya udah resmi, insya Allah akan berlaku umum di seluruh Indonesia. Buat bapak ibu yang di rumah, nggak usah galau anaknya tetap di rumah, karena di luar negeri itu biasa. Jadi di luar negeri itu sudah berlangsung seperti ini. Jadi dari dulu, dari sebelum ada COVID, di luar negeri itu sekolah-sekolah menyelenggarakan pembelajaran online. Artinya di luar negeri itu udah biasa dengan kondisi seperti ini.
sekolah nggak harus ke sekolah, tapi online di rumah. Yang penting dibimbing dengan baik, insya Allah hasilnya sama dengan belajar di sekolah. Nah, itu aja dari saya informasinya. Sampai ketemu di informasi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih buat yang udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.